secara rutin kita lakukan, bertemu berkumpul meskipun ya sekali lagi masih secara virtual. Baik Bapak Ibu, kegiatan webinar kali ini yang tadi sudah disampaikan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana pengolahan sampah dapur sesuai dengan tema kita kali ini ya, mengolah sampah dapur langsung menjadi media tanam. Nah, sebetulnya kegiatan webinar yang terkait dengan masalah bagaimana pengelolaan sampah ini sudah seringkali bolehlah kita berbangga diri ya, karena Kaswari memang secara rutin ya sebetulnya memang mengadakan kegiatan webinar karena selama pandemi otomatis kita melakukan kegiatan-kegiatan ini secara virtual ya. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola sampah ya, informasi-informasi yang terkait dengan masalah sampah ini sudah sering sekali kita lakukan dan ini yang sudah keberapa kalinya ya, bahkan mungkin keempat atau kelima kalinya bahkan webinar yang kita adakan ini walaupun dilaksanakan oleh Kaswari ya klaster, tapi rasanya rasa nasional katanya ya waktu itu juga sampai karena dari seluruh Indonesia bisa bergabung. Sekarang pun demikian ya, karena dibuka melalui Facebook gitu ya Bu Heti ya. Ya, jadi siapapun bisa mengikuti kegiatan ini karena sebetulnya kegiatan ini sangat bermanfaat. Ya, bahkan kegiatan webinar yang terkait dengan pengolahan sampah ini sebetulnya merupakan wujud kepedulian kita ya terhadap masalah pengolahan sampah. Karena selama ini kan sampah yang selalu kita pahami sebagai sampah barang yang tidak berguna. Nah, melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, melalui webinar ini, kita kembali lagi ya menggugah atau mengingatkan terus ya kepada seluruh Bapak Ibu warga Kaswari khususnya bagaimana masalah pengelolaan sampah ini agar bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya yang tidak berguna tapi juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan sebetulnya sesuai juga dengan slogan yang sering sekali kita dengar ya, yang terkait dengan 3R tuh. Reduce, reuse maupun recycle. Nah, reduce, recycle ini bukan hanya untuk organik tapi juga anorganik. Nah, kegiatan yang webinar terkait dengan pengolahan sampah anorganik sudah bulan lalu atau 2 bulan lalu kita sudah selenggarakan. Nah, juga berkaitan dengan pengolahan sampah yang organik kita sudah laksanakan bulan sebelum Lebaran ya kalau nggak salah, sebelum puasa kalau nggak salah waktu itu. Nah, sekarang kembali lagi kita konsentrasikan bagaimana mengolah sampah yang terkait dengan sampah organik, yaitu khususnya sampah dapur. Karena pengolahan sampah dapur ini sebetulnya juga sudah pernah ya diinformasikan apakah itu melalui biopori, dengan menggunakan komposter, atau bahkan yang terakhir bulan lalu ya, yang sekarang juga masih sedang gencar-gencarnya nih, yang kita lakukan adalah melalui ekoenzim gitu ya. Nah, tapi sekarang secara khusus ada media lain atau cara lain ya bagaimana mengolah sampah dapur ini bisa menjadi media tanam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita mengundang pakarnya ya secara langsung. Selamat datang Ibu Ivon. Terima kasih kehadirannya ya. Nanti Ibu Ivon akan bagi ya sama-sama bisa menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan masalah pengolahan sampah dapur ini dengan menggunakan cairan ajaib juga ya. Kalau ekoenzim kan juga kita kenal dengan istilah cairan ajaib itu. Ya, ada molase. Nah, kalau sekarang kita menggunakan dengan istilah biowash atau yang dengan menggunakan promik gitu ya. Nah, insya Allah kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, terutama juga untuk menyelamatkan bumi karena endingnya ya kita kan selalu ingin bagaimana khususnya di lingkungan kita dulu deh paling tidak bagaimana lingkungan kita ini bisa mencapai zero waste gitu ya. Nah, ini yang kita cita-citakan bersama semuanya. Bukan hanya di jelek ya, tapi di seluruh dunia gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti kegiatan webinar ini, sekaligus kita juga berbagi ilmu dan juga sekaligus bersilaturahim. Nah, insya Allah kegiatan ini selalu membawa kebaikan ya, kebaikan untuk kita semua dan juga untuk kebaikan bumi karena kita bicara bagaimana mengolah sampah dapur. Baik, dari saya itu saja. Sekali lagi selamat berwebinar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kembali ke Bu Heti. Silakan Bu Heti. Apa Bu Heti terlempar? Mana ya, Bu? Bu Hetinya putus sih. Jaringannya ya. Jaringannya kali. Halo Ibu Teni. Sebentar. Digantikan Bu Tini aja atau Bu Hindun, Bu Hindun. Ya. Bu Hindun. Aduh, acara selanjutnya langsung webinar ya. Bukan begitu Mbak Hindun? Konfirmasi please. Bu Hindun barangkali bisa. Perkenalan dengan narasumber dan moderator. Baik. Ini narasumber untuk Pak Jarod. Perkenalkan, saya Hindun Thoma. Saya membantu hanya untuk kalau diperlukan untuk share screen. Seharusnya sekarang ini adalah perkenalan narasumber dan moderator. Moderator kita sudah kenal, pakarnya K3 di Kaswari. Dan lebih banyaknya, monggo Pak Jarod, nanti sambil memperkenalkan Ibu Ivan, Pak Jarod juga boleh memperkenalkan lebih jauh untuk webinar kali ini. Langsung saja Pak Jarod diambil alih. Terima kasih. Tapi sebentar Pak, ini ada tata tertib. Ini Heti masuk lagi Bu. Heti masuk lagi. Sebentar. Kan. Maaf ini ya tadi silakan Het ambil alih. Oke, terima kasih Bu RW. Maaf tadi jaringan saya ngedrop. Saya akan langsung masuk ke saya serahkan acara ini untuk segera menjalankan acara webinarnya. Saya akan membacakan CV dari moderator yang akan membantu atau mengkoordinir acara webinar ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD. Lahir 12 September 1963, menikah 1990. Banyak tata tertib dulu nih. Sebentar, saya baca ini dulu ya. Kalau tata tertib mungkin dibaca langsung. Kalau ini saya akan membacakan CV daripada moderator kita yang akan mengkoordinir acara webinar hari ini. Pak Jarod dikaruniakan 3 orang anak. Pekerjaannya pertama Direktur PT Happy Holikis, Komisaris IFA Dasyat, Cost I Am Possible Metro TV, Penasihat Aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, penulis buku-buku keluarga, pengisi program keluarga di radio dan TV, Direktur Keuangan LP3 Animasi Dosen IKB, Institut Kristen Borneo, dan pelukis. Pendidikan lulus IPB 1987, lulus Magister Pendidikan 2016, dan doktoral 2018. Masya Allah, kita punya tetangga yang hebring nih, yang hebat, asetnya Kaswari. Monggo Pak Jarod untuk tidak memperpanjang lebar, silahkan memandu acara webinar hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ivon. Terima kasih. Mari Pak Jarod. Ya, oke, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Oh iya, tadi Bu Erna ada di chat ya, nanya apakah Facebook jam berapa streamingnya. Sudah, jadi waktu Ibu Tuti, Bu RW tadi sambutan, itu sudah langsung saya streaming ke Facebook ya, Facebook Nebeng ya, Nebeng halaman saya Jarod Wijanarko, karena kalau mau saya tappingin ke Ekoenzim nanti Ekoenzim ada yang protes. kok viewers nebeng Ekoenzim gitu ya, kalau nebeng punya saya nggak ada yang protes ya. Dan halaman saya followernya lebih banyak karena follower halamannya sudah 50.000. Kalau akun Facebook ya 11.000 karena temannya 5.000 udah pentok gitu ya. Tapi saya punya 7 Facebook. Jadi namanya sama. Makanya kalau masuk ke Facebook ada Jarod 1, Jarod 2, ada Jarod Wijanarko, ada Wijanarko Jarod. Pokoknya kalau fotonya saya
itu isinya saya walaupun namanya lagi ya. Nah, 7 kali 5 maka halamannya bisa 50 gitu ceritanya ya. Makanya dulu waktu ekoenzim kan juga begitu ya. Kita webinar dimulai dengan webinar di Kasuari nih. Kita webinar ekoenzim Kasuari lalu di streaming di halaman Facebook saya. Lalu beberapa tipsnya saya post di Instagram. Sekarang grupnya Amerika, Kanada, Perancis, Belgia, Belanda, New Zealand, Singapura, Malaysia, Australia itu lengkap anggota ekoenzim nasional. Jadi kayaknya namanya udah nggak nasional lagi. Ya, dan kita ekoenzim nasional itu sebenarnya sama dengan ekoenzim Nusantara. Hanya untuk dulu saya malah maunya sih udahlah samain aja pakai ekoenzim Nusantara, tapi justru mereka yang biar ada cirinya Pak, ini berarti ini yang Pak Jarod gitu. Lalu mungkin mereka nggak menduga bahwa akan sebanyak itu gitu ya. Nah, kalau BioWash saya nggak tahu ya, karena itu kan saya hanya menyediakan jalan istilahnya, maka saya menamakan diri saya ini kan provokator. Sekarang provokator BioWash. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber kita gitu ya, dulu kan ya kita sama-sama ya di Kasuari ini kita membuat ekoenzim dan bikinnya itu kan lama sekali gitu ya, 3 bulan baru jadi gitu. Akhirnya kan saya ya terima kasih lewat Bu Tini gitu, Bu Tini ngenalin saya, Pak ini ada nih yang mirip-mirip kayak ekoenzim, kalau lihat kegunaannya sih mirip Pak gitu, tapi bikinnya cepat gitu. Ya sudah, saya ikut webinarnya Ibu Ivon gitu ya, Bu Erna. Nah, lalu begitu saya ikut webinarnya, wah langsung aja saya praktek gitu ya, langsung praktek BioWash gitu ya, sampai sekarang tiap minggu bikin 40 liter. Jadi, ya, karena ya memang tentu berbeda ya, kalau ekoenzim kan ada untuk pengobatan, untuk kumur-kumur gitu ya. Kalau BioWash lebih diutamakan menurut saya untuk pupuk cair dan juga untuk pembersih, asal bikinnya bagus, bikinnya rapi ya. Jadi kalau saya bikin BioWash-nya hanya kulit buah, nggak pakai bahan organik sayur-sayur karena nanti baunya nggak bagus gitu ya. Kulit buah pun yang udah agak bonyok tak buangin gitu. Jadi kayak bikin ekoenzim aja malah hampir kayak bikin jus pro. Jadi ya jadinya bening gitu, nggak bau. Karena saya pakai buat ngepel gitu. Kalau bau istri saya, anak saya ngomel-ngomel gitu ya. Jadi ya itulah, nanti saya cerita lagi, ditanya jawab aja karena saya juga mau nanya-nanya ini. Jadi nanti saya akan bertanya dulu ke narasumber ya. Setelah itu mudah-mudahan warga terpancing gitu ya, ikut-ikut nanya juga. Jadi rundown acara kalian nggak mengurangi waktu supaya pembelajarannya lebih interaktif. Nah, pembicara kita hari ini gitu ya, saya terus terang tidak mendapatkan kurikulum vitae-nya, malah kok saya yang dimintain kurikulum vitae sama Bu Betty. Jadi singkat aja gitu ya, yang saya dapetin ya cuma nama lengkap dengan sebutan, tapi keren sebutannya ya. Nama lengkapnya Ibu Ivon Setiawati, SIKOM MM, Magister Manajemen. Mudah-mudahan nggak salah singkatan ya. Dengan teks lainnya dahsyat nih ya, perempuan penjaga bumi. Nanti saya ganti deh, saya juga laki-laki penjaga bumi. Ya, atau Kasuari penjaga bumi ya, itu yang saya bisa perkenalkan gitu ya. Nah, nanti biar kalau ada mau ditambahkan silakan Ibu Ivon. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber di webinar Kasuari Rasa Nasional. Ya, silakan Ibu Ivon. Baik, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Bu Budi dari RT 9 Kasuari, Bu Erna yang udah undang saya. Sebenarnya saya diundang hari ini agak minder ya, karena moderatornya Pak Jarod, harusnya terbalik nih, harusnya Pak Jarod yang jadi narasumber. Tapi ya saya berterima kasih banget, saya diberi kesempatan untuk belajar juga hari ini.
Mungkin tadi juga saya nggak tahu mau ada biodata, jadi saya prepare juga lah, saya buka file saya biodata supaya biar saling kenal ya, biar makin akrab kita nanti. Bapak Ibu udah bisa lihat sharing slide-nya ya. Ini sebenarnya saya dibuatin teman saya, jadi ya ini saya pakai aja selama ini. Jadi ini nama saya lahir di tahun 1982, ada fanpage-nya juga, ada Instagram-nya juga. Terus ya ini mungkin sekilas tulisan-tulisan yang membosankan. Jadi saya skip aja, saya mungkin agak sedikit kasih lihat yang dokumentasi gambar lah. Nah ini saya dibuatin ini di tahun 2020 lah, jadi mungkin masih mendekati ya. Nah saya paling 2020 paling mendekati ya, saya pendiri Kausa Lestari, founder dari Prom juga. Di 2020 juga waktu itu saya masih di Batam, jadi saya ada pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Beduk. Benar seperti kata Bu Astuti tadi, bahwa zero waste itu kita harus mulai dari skala kecil, dari rumah sendiri, dari keluarga, RT, RW, maka kita bisa mendunia, jadikan zero waste dunia. Nah ini ada permakultur project saya di Palembang, jadi pertanian organik berdasarkan permanen agrikultural, jadi tidak ada minyak dan kita memanfaatkan manfaat dari alam. Ini biopori juga saya bikin di Tanjung Balai Karimun, di pertanian organik mereka. Sebenarnya ini sekolahan, tapi lahannya masih luas. Jadi saya ajak, ayo bikin biopori karena sampah di sekolah juga cukup banyak. Nah, terus gerakan edukasi kemarin di Pulau Kemarau pas Cap Gome itu ada kelenteng di sana tuh sampahnya cukup banyak. Jadi saya menggalang relawan sampai 200 lebih, hampir 300, kita berhari-hari berada di sana untuk edukasi pemilahan sampah. Sampah anorganiknya kami bawa ke bank plastik, bank sampah organiknya kami kelola. Jadi ini beberapa shift-shiftnya, kisah dulu, lalu ada penandatanganan Peace Movement, kita komitmennya. Di tahun 2019 ini saya banyak bergerak di Eco-Engine dan Ecobrik. Jadi saya ada ke Ngadas, ke Karang Taruna, ya saya ngajarin di suku Tenggernya, di bawah kaki Gunung Bromo untuk bikin Eco-Engine juga. Saya ngajar di Pasuruan, Eco-Engine, Ecobrik di sekolah Pasuruan. Terus juga di Jogja, pas waktu itu ada Tiara dan gereja ulang tahun bareng, jadi saya ngajar Eco-Engine, pesertanya ada 500-an lah, kurang lebih waktu itu. Juga guru permakultur di Bumi Langit. Kalau ada pernah lihat film Semesta ya kalau nggak salah, Bapak ini juga ikut ada di film itu. Nah, terus pembuatan Ecobrik, jadi sampai sekarang kita juga bikin Ecobrik. Ini juga edukasi Eco-Engine di Batam dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di Semarang, pengolahan sampah, di Kalimantan Barat, Ketapang, di Tulang Bawang Bawah untuk Tuba Cerdas, di Batam juga di sekolah negeri, di sekolah swasta. Terus saya ngadain trip ke Singapura untuk edukasi pengolahan sampah, jadi saya bawa tim dari beberapa daerah untuk lihat bagaimana cara Singapura mengolah sampah mereka. Terus ada ya di Palembang juga isi untuk muda-mudi, sampah organik, lalu pendirian Gerakan Bumiku Sayang. Jadi di Palembang kami sudah ada bank sampah juga. Jadi ini di Bali juga di Desa Bangli, saya ajarin anak-anak bikin Eco-Engine dan pengolahan recycling kertas, bubur kertas, awareness tentang sampah plastik dan lain sebagainya. Jadi ya ini beberapa kegiatan saya lah selama ini, jadi petani sama ya provokator juga lah sama kayak Pak Jarod ya Pak ya. Jadi provokator lingkungan. Nah, baik, saya akan masuk ke materi. Jadi, dari pengalaman saya sih, sharing tentang Eco-Engine, ketika saya ke desa-desa, di desa itu gula malah lebih berharga. Mereka nggak rela pakai buat sampah, lalu pembuatannya kan cukup lama ya. Jadi mereka ngerasa, aduh, saya nggak punya nih wadah begitu banyak untuk bikin Eco-Engine, untuk 3 bulan sampah ini mau saya taruh mana? Di desa-desa itu tidak seberuntung di kota. Di kota kita tinggal beli mungkin cat bekas, beli wadah, dan sebagainya, punya rumah yang bisa kita susun ada Eco-Engine. Nah, kalau di desa agak sulit sih, mereka lebih banyak dananya digunakan untuk bertahan hidup. Jadi dari sanalah saya terus bertanya bagaimana kalau tidak bisa dipraktekkan, ini bukan solusi gitu. Dan dari Eco-Engine pun setelah diangkat, ampasnya kalau banyak mau diapain, harus tetap kita kasih resting sebenarnya kan. Jadi tetap jadi dilema lah buat saya, sampai akhirnya saya cari-cari tahu, belajar lagi, dan akhirnya ya berkolaborasi juga membuat BioWash ini dengan menggagasnya yang sudah 20 tahun. Jadi hari ini tema kita mengolah sampah dapur langsung menjadi media tanam dengan BioWash cairan multifungsi.
awalnya kita harus tahu dulu sebenarnya seberapa banyak sih sampah kita. Saya kasih gambaran dulu ya. Indonesia belum ada ya. Ini angkanya adalah per ton per tahun. Data ini diambil di tahun 2018. Sampai 39 juta ton Indonesia belum ada. Ya, untuk Indonesia. Di 59 juta ton per tahun. Masuk 5 besar. Dan 3 besarnya adalah India, Amerika, dan tentu saja negara yang dengan jumlah penduduk terbanyak, China, di Cina. Jadi, Bapak Ibu, inilah jumlah sampah kita di dunia per tahun. Aduh, lihat nolnya aja sudah pusing ya saya lihatnya ya. Nah, Indonesia sendiri juara 5 dengan sekitar 59,1 miliar kilogram per tahun. Nah, kalau kita nggak bisa ngebayangin, kita estimasikan saja misalnya manusia beratnya rata-rata 50 kilo per orang, maka itu sekitar 1 tahun itu ada 268 juta jiwa lebih. Itu dalam bentuk sampah. Perlu kita ketahui bersama bahwa bumi ini bukan diwariskan ke kita dari leluhur ya. Bumi ini adalah barang yang kita pinjam dari anak cucu kita. Dan gimana caranya kalau kita minjam barang ke orang? Etikanya kan harusnya kita balikinnya bagus, rapi, asri gitu, bukan dirusak, dihancurkan, terus kita kembalikan. Jadi mindset kita jangan berpikir bahwa oh bumi ini kan dari leluhur kita untuk kita, tapi sebenarnya ini kita masih pinjam dari anak cucu kita. Harus kita jaga baik-baik. Dan tidak bisa saya atau Pak Jarot atau Putini atau segelintir orang yang melakukan. Kita harus melakukan bersama. Dan bisa dimulai dari RW Kasuari dulu, menginspirasi RW-RW lainnya sampai menginspirasi Indonesia, Indonesia menginspirasi dunia. Itu tujuannya. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini data yang saya dapat dari Bank Data. Ya, data ini memperkirakan bahwa sampah orang di dunia ya secara global, bukan hanya di Indonesia, itu sekitar 0,11 sampai 4,54 kilo sehari. Bagaimana kita mau mengolahnya setiap hari? Nah, ini jadi PR bagi saya waktu itu. Jadi saya pikir kita harus mengolahnya dengan cepat. Kita harus sigap, cepat, tanggap gitu. Nah, bahkan diprediksikan kita akan meningkat sampahnya di tahun 2050 bisa sampai 3,4 miliar lagi. Kira-kira bumi kita mampu nggak ya menahan beban sampah begitu banyak? Lalu apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita? Apakah pemandangan penuh sampah? Ini jadi tanggung jawab dan dilema kita bersama. Dan ini masih dari Bank Data juga, sampah organik tetap yang paling banyak. Sampah organik tetap menjadi bagian yang paling banyak.
Dan biasanya kemana? Biasanya kalau nggak ke TPA ya di pembuangan terbuka, dibuang gitu aja. Ini yang mau saya sharing hari ini tentang biowash promit. Kalau Bapak Ibu lihat di gambarnya, di skemanya, ini adalah starternya, 200 ml starter promit. Kalau kita campur 1 kilo daging buah dengan 5 liter air, maka ini bisa diminum. Dan ini sudah ada BP POM-nya ya. Jadi ini sudah bisa diminum. Kalau kita campur sama kulit buah, maka dia akan jadi biowash. Hari ini kita akan bahas penggunaan biowash. Nah, Pak Jarod tadi sampaikan bisa untuk ngepel dan lain-lain. Dan juga bisa untuk pengobatan. Pak Jarod nanti bisa saya sharingkan juga di bawah. Yang untuk luka diabetes dan lain-lain. Jadi yang sekarang hari ini kita pelajari adalah 200 ml. Kita campur dengan 1 kilo kulit buah, ya seperti saran Pak Jarod aja. Lalu kita buat biowash 3 hari jadi. 5 liter air, campur 3 hari jadi. Nanti sampah lainnya seperti misalnya sisa makanan, kulit buah, nasi, tahu, tempe, makanan yang berminyak, sisa gorengan, sisa sup, yang pada basically tidak bisa diolah pakai ekoenzim lah ya. Nah itu bisa kita langsung campurkan. Campurkan 1:30 atau 1:50. Kalau misalnya kita punya kotoran hewan atau ada sekam bakar, bahkan oli bekas pun kita bisa pakai, kertas, kardus, popok, dan pembalut bekas pun bisa kita olah. Nah, ini sudah bisa langsung jadi media tanam dan pupuk kompos. Hanya dalam 1 detik. Hanya dalam 1 detik. Jadi pengolahannya itu nggak perlu nunggu lama. Karena ini tidak akan menghasilkan panas atau gas metana. Ini betul-betul sebuah, apa ya namanya ya, antitesis yang selama ini kita pikir kompos itu harus panas dulu, dia baru jadi. Mencapai suhu 70 derajat, dia baru jadi, baru matang, bisa dipakai. Ini antitesisnya. Nggak perlu sampai panas, udah bisa dipakai. Oke. Ini ada sedikit loading dulu. Ya, jadi kalau sampah kita mau ngolah cepat, ya kita harus berinovasi. Maaf, saya close program dulu. Oke. Ini, Bapak Ibu masih bisa lihat share screen saya ya. Jadi di Sumatera Selatan sendiri, di Palembang tempat saya domisili saat ini, di Banyu Asin, nggak jauh dari sini, 40 menitan, itu sudah ada, saya lagi sedang garap uji pusat budaya baru, tempat edukasi, tempat percontohan, pertanian organik, pembibitan, wisata, pelatihan, outdoor family activity, camping, dan ini videonya saya putarkan bagaimana saya mengolah sampah langsung seketika dengan sampah-sampah di masyarakat. Halo, sekarang kita lagi ada di Lahan Bumi. Ini kita lihat proses dari pengolahan sampah. Di belakang saya ini ada sampah-sampah yang kita ambil dari tempat komersial. Jadi kita menanam langsung dengan media sampah. Tidak perlu tunggu lama untuk dikompos, langsung kita jadikan media tanam jadi beddingan. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah sampah-sampah yang saya ambil dari supermarket. Kita membuat beddingan dari sampah organik yang kita ambil dari area maaf ya agak nge-lag. Saya lihat tanahnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, mungkin saya matikan aja soundnya supaya dia nggak terlalu nge-lag. Oke. Bapak Ibu bisa lihat, di sini tanahnya sangat keras. Ya, tanahnya sangat keras seperti batu. Jadi tanahnya ini nggak ada humus-humusnya. Tidak ada humus-humusnya sama sekali. Dan kita langsung taruh sampahnya disusun seperti beddingan. Jadi sudah saya jarakin, sudah saya patok, supaya kita bisa bikin beddingannya. Nah ini ada kulit duren, ada kulit, semuanya deh pokoknya sampah-sampah yang harusnya di TPA, yang organik kita ambil, kita pakai. Dan jadi tanam, jadi media tanam. Itu ada duren, waktu itu musim duren ya, jadi banyak kulit duren. Nah, caranya gimana? Ini kita siram-siramkan dengan cairan biowash
yang sudah kita encerkan 1:30 atau 1:50. Kita siramkan rata. Kita siramkan merata. Itu ada sampah-sampah kertas, sampah-sampah organik lainnya juga bisa kita olah. Ya, jadi itu ada plastik ya kita pisahin. Kita olah yang organik. Jadi kita siramkan dengan biowash yang tadi 3 hari kita bikin jadi, kita campur. Kita encerkan 1:30 atau 50 dengan air. Lalu setelah itu kita tambahkan kohe sapi yang sudah kita campur sama potongan batang pisang dan oli. Jadi oli itu kalau kita pakai buat tanaman itu biasanya tanamannya mati. Tapi kita olah dengan biowash itu tidak akan menimbulkan panas karena kimikalnya diurai, karbonnya yang diambil. Kenapa pakai oli? Karena oli tinggi karbon dan mikroba makan karbon. Jadi ini kita susun juga di atas tadi sampah sayur-sayuran. Nanti saya ada putarin videonya juga untuk pengolahan yang kohe sapi. Dan kohe sapi ini kohe segar ya, tidak saya diemin dulu, tidak diangin-anginin dulu. Pokoknya ada kohe dari peternakan sapi, langsunglah saya angkat, saya olah. Jadi ini udah dicampur, kohe yang ini udah kami campur sama oli, sama gedebok pisang, udah kita siram juga sama biowash. Ya, kita susun di atasnya. Langsung disusun di atasnya. Saya agak cepetin dikit ya, slow motion. Setelah itu kita siram-siram lagi. Siram-siram lagi supaya tanah di bawahnya juga dapat nutrisinya. Tanah yang keras tadi kayak batu itu lama-lama akan melunak. Baru taburin tanah tipis-tipis saja untuk estetika biar nggak serem orang kalau kakak pun melihatnya ih kok tanamnya pakai sampah. Cuma tipis-tipis ini sambil dibentuk lah untuk seperti beddingan sayur. Udah ditabur-taburin, kita siram-siram lagi cairan tadi. Siram-siram lagi cairan tadi. Cairan biowash yang sudah kita encer. Semudah itu. Langsung sudah bisa jadi media tanam. Kalau Bapak Ibu lihat ya begini tahapannya. Layer dasarnya sampah organik, bawahnya. Lalu layer keduanya itu adalah kotoran hewan, tadi pakai kotoran sapi ya. Baru kita atasnya timbun dengan tanah. Atasnya kita timbun dengan tanah. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga boleh taruh di kolom chat. Nanti bisa, mungkin Pak Jarod nanti pas sesi tanya jawab juga bisa akses ke sana ya untuk kita jadi materi tanya jawab. Takut lupa kan, jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di chat. Nah kalau yang ini yang di kohe sapinya, coba saya nyalain suaranya ada nggak ya? Suaranya nggak ada. Nah kalau Bapak Ibu lihat tadi itu kohe sapi, ini adalah cacahan batang pisang. Nah ini yang sudah dicampur. Ini yang sudah dicampur, ini campurannya. Ini campurannya. Jadi ini yang kita gunakan, ini campurannya ada kohe sapi, batang pisang, oli bekas atau solar bekas, kapur, sekam bakar, dan biowash promo. Dan tidak ada bau sama sekali di area ini, tidak ada lalat. Kalau Bapak Ibu lihat tadi pas kami olah sampah yang di sana juga tidak ada lalat kan? Jadi sangat bersih. Gitu. Jadi kita udah olahnya di sini. Oke, hasilnya bagaimana? Ini yang kemarin yang kami olah awal, hasilnya ini adalah kebunnya. Bapak Ibu bisa lihat tanahnya sudah berbeda ya, yang dari sampah sudah menjadi tanah, bahkan tanah yang keras pun juga sudah mulai menggembur. Karena perlakuan kita menambahkan unsur hara pada tanah. Tidak hanya cairannya saja, tetapi juga unsur hara itu dari materi sampah kita. Dan ini yang sudah tumbuh di beddingan sampah tadi adalah kita tanam rosella. 1 bulan udah berbunga berkali-kali dan sudah saya rebus minum ya. Jadi udah menghasilkan rosella biasanya mau lebih dari 1 bulan untuk berbunga banyak, apalagi banyak begini. Tadi hari ini saya juga baru dari kebun, lihat rosellanya udah banyak lagi, jadi saya minta untuk dipanenin lagi.
Ini juga hasil yang dari sampah, sebagian dia tumbuh sendiri. Jadi saya nggak perlu beli bibit, sudah ada kangkung, ada labu, ada jagung, dia mulai tumbuh sendiri dari beberapa sampah yang saya tanam. Ini ada tempat pembibitan kita, ini kalau menanam caisingka atau apa, ini kami bibitin dulu, dan kami bikinnya juga setelah dari sini kita pindahnya pakai lilitan daun pisang, jadi kita zero waste, nggak pakai plastik-plastik. Setelah dari sini tinggal dipindah ke beddingan tanaman, nggak usah dilepas-lepas. Nah, untuk mengolah sampah nih, ini yang paling penting nih. Tadi kan biowash ya secara gampang ya seperti itu ya, 1 kilo kulit buah, 200 ml promiknya, 5 liter air, lalu bisa diencerkan 1:30. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat sampah apa aja sih setelah biowashnya jadi kita bisa olah. Ini ada sisa makanan, sisa nasi, sisa gorengan, sisa sup, sisa kupasan buah, buah apapun ya. Terus sisa buah nangka juga bisa, buah kelapa juga bisa. Sisa akar daun sayur, sayur buah busuk, tahu, tempe, tulang juga bisa. Jadi tulang bisa digeprek dulu kalau mau. Ya kita pakai ulekan, kita geprek-geprek dulu. Terus sisa masakan daging atau ikan atau jeroan, bongkol jagung, daun pisang, sisa kelapa, dari misalnya kita bikin santan, sisanya ada peresan kelapanya, terus papan karton dari telur, cangkang telur, telur busuk, makanan kadaluarsa, misalnya kita punya di rumah biskuit atau bubuk-bubuk udah kadaluarsa, makanan kering, makanan kaleng yang kadaluarsa atau sisa tumisan, tisu bekas, kertas bekas, koran, serbuk kayu, rambut, kuku, daun kering, ranting, semua bisa kita olah dengan biowash. Jadi sampahnya jangan pilih-pilih lagi yang cuma bersih saja yang bisa kita pakai. Tapi ini yang bersih kita bisa pakai untuk buat biowashnya. Lalu yang berminyak kita olah langsung jadi media tanam 1 detik. Seketika. Ini yang sudah coba juga di Batam. Dan kebetulan dia punya panti jompo. Jadi banyak sekali limbah pampers dari para oma opa dijadikan media tanam. Jadi bawahnya ini adalah lapisan pampers dibuka lalu disemprot sama biowash. Karyawannya tuh awalnya takut, serem. Begitu disemprot biowash bingung mereka, nggak ada bau sama sekali, nggak ada bau pesing, nggak ada bau busuk. Lalu di atasnya ini ditaruh gedebok pisang, cacahan gedebok pisang. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau pakai kohe. Lalu atasnya ini apa? Nah, nanti saya akan kasih tahu bocorannya. Ini tidak pakai tanah sama sekali. Dan beliau ambil dari tukang dogan atau tukang kelapa muda, batok yang nggak dipakai untuk mempercantik beddingan tanaman. Karena dia tanamnya di kompleks. Ini tanamnya di pinggir jalan, Bapak Ibu ya. Kalau memang ini bau, dia pasti diprotes sama RT RW-nya, sama warganya. Ini tanamnya di pinggir jalan. Oke, jadi ditanami bibit sayur sudah tumbuh dan pas dicek 6 minggu, pampersnya hilang. Pas dia korek cuma sisa sedikit, ini lapisan waterproofing dari pampers saja. Tapi isinya hilang semua, nggak tahu kemana. Dan tidak diganggu tikus. Ini kita bisa lihat dan dengar. Saya putarkan videonya. Ininya bedengannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi ini luar biasa nih. Satu sistem penanamannya sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali gangguan tikus. Jadi beddingannya itu tidak diganggu sama tikus, nggak ada binatang yang mengorek-ngorek beddingannya. Lalu gimana kira-kira hasilnya ya kalau nanam pakai tanah ini? Kebetulan Bapak Ibu mungkin tahu ya lagi ngetren ini. Beliau nanam bayam Brazil. Oke, selamat sore semuanya. Ini bedengan dari pampers yang sekarang sudah berubah menjadi tanah. Beddingan dari pampers yang sudah berubah jadi tanah. Hilang pampersnya udah nggak tahu kemana. Tanah yang disiram dengan biowash promik ini kondisinya bagaimana? Silakan diinjak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat teksturnya yang sudah disiram dengan biowash promik. Sangat gembur. Kelihatan sekali. Empuk. Jadi masukin karung bisa jadi bantal guling ya. Bantal guling. Itu kan sangat empuk. Oke. Nah, yang tadi saya bilang di atasnya gedebok pisang, tadi habis pampers, gedebok pisang kan pampers disiram biowash, gedebok pisang disiram biowash. Terus atasnya apa kalau bukan tanah? Ibu ini kreatif karena di kompleknya itu banyak daun kering jatuh dan disapu sama pembersih kompleks dan dibakar. Biasanya asapnya itu masuk ke panti dan membuat oma opa di sana sesak napas. Jadi dia bilang sama bapak yang suka nyapu kompleks, Pak, kalau ada daun kumpulin aja sini ke halaman saya gitu.
lalu dia semprotkan dengan biowash. Yang 1:30, 1:50 tadi. Hanya daun kering. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat tumpukan-tumpukan daunnya yang sudah dikumpulin. Ini hanya disemprot begini aja sama biowash tadi yang 3 hari kita buat. Hanya disemprot-semprot begitu, sudah dijadiin ini. Dimasukin tadi pampers, gedebok pisang, sama atasnya itu adalah daun kering. Jadi Ibu ini nggak beli sampah. Bahkan dari daun keringnya dibeli sama orang. Satu karungnya 25.000. Jadi dari sampah kompleks, jadi pemasukan untuk panti jomponya beliau. Seperti itu. Dan orang senang beli lagi, karena yang nanam cabai-cabainya tumbuh banyak, yang nanam bunga-bunganya ngejreng. Jadi beli lagi sama ibu ini. Panti jomponya juga dapat masukan. Nah, gimana caranya buat? Gampang. Ini cairan biowash ya Bapak Ibu yang dipegang Bapak ini, cairan biowash yang sudah diencernya. Ini sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga kita. Kita mau makan buah, sayur, sisa makanan, ini sampahnya. Kita tuang aja. Kita tuangkan saja dengan biowash. Lalu setelah itu kita kalau misalnya ada sedikit tanah atau tanah lumpur yang ada di paritan kita, biasanya kita juga ambil tanah itu supaya paritan kita nggak terlalu dangkal. Siapin tanah lumpur, kita aduk aja, diratain, digabung, dijadikan satu. Nah, tadi sampah tadi, dijadiin satu aja. Diaduk-aduk. Hasilnya, ini hasilnya. Ini adalah tanaman hiasnya. Lihat merah bunganya, daunnya. Ya, jadi hasilnya sangat memuaskan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau aur-aur juga, maaf, saya maju lagi. Dari campuran ini tadi yang pertama, udah taruh aja di pot Bapak Ibu atau di atas pohon di apa? Bawah pohonnya Bapak Ibu di rumah. Bisa juga dilapisin tanah tipis-tipis untuk estetika saja. Biar nggak ngeri orang lihat kok buang sampah di situ. Ini juga yang di Cipanas Bogor, ini sampah dari pasar. Sampah dari pasar kita langsung bikin lubang, taruh sampahnya, siram biowash, kasih kohe. Ini perbandingannya. Ini 70 hari yang pakai promik kita, pakai biowash. Ini yang 130 hari. Pakai cara kimia baru setinggi ini. Yang ini sudah mau seleher cabai. Ini yang di Ekokem Bandung. Jadi kompos kalau ada mesin cacah, kalau nanti ada investasi, misalnya RT RW-nya mau beli mesin cacah, monggo dicacah malah hasilnya jadi seperti ini, bisa untuk microgreen malah, karena dia lebih buyar-buyar. Jadi untuk penanaman microgreen lebih cocok. Ini yang di Aceh juga sama, jadi sampah-sampah ibu-ibu ini kumpulin sampah, atasnya gedebok pisang, siramin biowash dengan bantuan TNI, karena sekarang ketahanan pangan kan di bawah naungan TNI Polri. TNI ya. Nah ini kalau yang ini cocok nih buat Kasuari karena sama-sama kompleks perumahan. Kita lihat videonya. Jadi setiap rumah itu sudah ada ember yang menampung sampah-sampah organik di rumah-rumah masing-masing. Nanti dikumpulin di satu wilayah, misalnya ada area terbuka apa di kompleks mana. Nah dibikinlah beddingan sayur. Jadi sampah-sampah dari warga yang organik yang sudah dipilah di ember-ember itu di-drop ke sini. Di-drop ke sini, ditaruh aja. Dituang-tuangin tuh. Tuh lihat bulat-bulat pepaya busuk ya. Dari kulkas kita lupa makan, misalnya sisa udah dicemplungin aja, dilempar. Nah, terus habis itu di sini ditambahin dengan kohe sapi. Ini Bapak ini lagi buka ikatan kohe sapinya. Ya, ini yang sudah jadi, yang sudah ditanam nih. Penampakan yang sudah dikasih pembibitannya. Nah, tadi kohe sapi yang dibuka itu disebar-sebarkan di antara sampah. Karena bagaimanapun juga sampah itu perlu tanaman itu perlu unsur hewani dan nabati yang seimbang. Jadi unsur hewaninya dari kohe, tulang, jeroan itu bisa. Nah, untuk tanamannya makin subur, ya kita tambah unsur kohe sapi gitu ya. Jadi diaur-aur gitu aja. Disebarkan di antara sampah-sampah rumah tangga komplek. Nah, tuh. Yang selesai itu, berikutnya disiram dengan cairan biowash.
Disiram yang rata biar nggak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan lalat. Jadi hanya disirami saja dengan rata. Disirami rata. Pakai alatnya sangat mudah. Kalau nggak pakai semprot-semprot tadi kayak panti jompo, pakai ini alat siram tanaman aja, disemprot, dibasahkan. Terus seperti tadi ditutup dengan tanah tipis, rapi seperti ini. Ya, ditutup dengan tanah tipis. Jadi nggak kelihatan itu beddingan bawahnya sampah. Dan sudah bisa ditanami. Sudah bisa pindah bibit ke sini. Oke. Ini hasil di kompleksnya. Ini hasil di kompleks perumahan itu. Semua sayur-sayur sudah bisa dinikmati bersama. Ini beddingan yang tadi. Ini beddingan yang tadi, tumbuh-tumbuh sayur, bayam, apa Bapak Ibu suka makan apa di kompleksnya silahkan tanam. Kangkung, caisim, selada, silahkan ditanam. Nah, ini hasil lainnya, ini ada buah nangka, tadi yang di Aceh, ada juga yang menanam microgreen, ya. Terus ini yang tadi hasil tanaman-tanaman hias, betapa kinclong daunnya ya. Kalau yang ini hanya disiram saja oleh biowash, belum ada penambahan sampah. Ini yang di perkebunan, cabenya mau 1 telunjuk, cabai rawit. Dan ini saya juga di perkebun, ini buah nangka ini. Dan semuanya masih dalam masa pertumbuhan. Jadi belum lepas dari pohon. Masih dalam masa pertumbuhan. Ini serai wangi, timun. Ini pepaya juga di kebun. Ini juga dalam masa pertumbuhan. Kalau saya cabut bawahnya, atasnya tumbuh terus. Cabut bawahnya, atasnya tumbuh terus. Cabenya yang di perumahan, cabenya nanam, dia cuma siramnya dari ampas Jus Pro. Ampas yang minuman ya, atau ampasnya Biowash juga bisa. Itu cabenya mau 30 cm, mau 1 keramik, 1 tegel, mau 30 cm. Ini kangkung, lebih dari telapak tangan kangkungnya. Lalu yang di tabula pot bagaimana? Ini jambu kristal, murni medianya tanam sampah pakai biowash. Jadi media tanamnya nggak ada tanah sampah dan biowash saja. Belum sempet pindah ke platter bag, dianya udah ngeluarin kuncup bunga. Dan sekarangnya buahnya udah sebesar bola pingpong. Jadi dengan media tanah sampah tadi ditanamin langsung berbunga dan sudah seperti bola pingpong. Terus ada serikaya jumbo juga besar-besar, dia juga nanamnya dengan sampah dan biowash. Nggak ada di mobil ada Pak. Ini di tabula pot, ya di tabula pot dengan media sampah dan biowash. Bapak Ibu bisa lihat jeruknya sebanyak apa, gambasnya, terongnya sebesar-besar apa, buah daun mint. Daun mint dia ada di daerah apa gitu saya lupa. Dia bilang daun mint itu sangat susah tumbuh di daerah dia, tapi ketika dia nanam pakai sampah dan biowash, daun mintnya tumbuh, tetangganya pada minta. Nah ini yang di tabula pot. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang loh, saya kan nggak punya lahan. Iya nggak apa-apa, di pot aja juga bisa numbuh. Bahkan numbuhnya sebanyak ini. Karena apa? Karena tanaman nutrisinya tercukupi. Dan sampah yang kita biasanya pikir kita nggak bisa pakai, ternyata itu sangat bisa dipakai di alam. Ketika kita olah dengan biowash. Sampah itu mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh alam. Nah ini juga jambunya, hasil ini nggak pernah buah katanya, jadi bunga dan buah. Semuanya jadi berbuah, tanaman hiasnya hijau-hijau, cerah-cerah, kinclong-kinclong. Nah ini Ibu ini juga sharing ke saya, Bu, sekarang saya zaman pandemi jarang ke pasar. Saya tinggal metikin aja dari kebun rumah saya, modalnya cuma sampah sama biowash, udah oke, udah bisa makan, ini udah bisa 2 kali nyayur, dia bilang gitu. Nah, jadi ini beberapa testimoni. Jadi Ibu ini udah 7 tahun main di tabula pot, dia selalu sebisa mungkin nggak mau pakai unsur kimia. Jadi dia penggiat yang sebelumnya kita bahas ya. Tapi dia belum mendapatkan formula yang pas. Nah, begitu dia kenal Promik, dia merasa hasilnya tuh langsung kelihatan. Dan di Promik ini sebenarnya takarannya tuh bebas. Mau banyak, mau sedikit, mau 1:1000 kayak mau langsung dikocor biowashnya, itu tidak akan ada efek tanaman jadi kuning atau layu. Gitu. Jadi ya kalau bisa saran saya dari percobaan 1:30, 1:50 untuk olah sampah itu udah oke. Tapi kalau misalnya saya mau pakai biowashnya aja, monggo, nggak apa-apa. Mau langsung siram ke tanaman juga monggo, nggak apa-apa. Nggak akan ada efeknya. Ini juga testimoni limbah perut ikan di pasar, dia siram biowash langsung hampir nggak ada baunya. Jadi jangan takut nanti kalau kita olah sampah kompleks kita jadi bau dong. Selama pengadukannya, pencampurannya rata sama biowash, itu tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah bau. Oke. Ini juga waktu kemarin saya ada kelas,
beliau kan penasaran, jadi dia coba. Nah, di beddingan kecilnya dia cuman kasih sampah. Dia belum kasih tanah, dia sudah sebar bibit kangkungnya, dan itu disemprotnya 1:80. Makanya saya bilang sebenarnya takarannya bebas, tapi kalau saran ya 1:30, 1:50. Nah, sudah campur-campur baru seminggu udah numbuh kangkungnya. Jadi udah 2 minggu tanahnya dia untuk nutupin sampahnya belum datang, dia udah makan kangkung lagi. Jadi composting itu hanya dalam waktu 1 detik, nggak perlu ditunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, langsung jadi media tanam. Inilah yang saya inginkan. Kita harus berlomba. Seperti data tadi, setiap hari kita memproduksi sampah tuh dari 0,11 sampai 4, sekian kilo. Nah, bagaimana 4, sekian kilo itu bisa kita olah? Langsung seketika jadi makanan lagi. Maka dari itu 2 masalah terpecahkan. 1 masalah sampah, 1 masalah kelaparan. Ini juga BioWash bisa untuk treatment kolam. Jadi air kolam saya kasih BioWash sekitar 80 liter karena kolamnya juga besar. Dan itu hanya kasih sekali. Saya ada foto terbarunya kolam ini. Kami cuma kasihnya sekali BioWash-nya, terus nggak kasih lagi. Sekarang kolam ini jadi bening. Saya sudah bisa melihat pinggirannya itu sudah bisa 1/2 meter. Saya sudah bisa lihat. Padahal nggak ditambahin BioWash lagi, cuma sekali itu aja siram. Nah, ini juga nih, ini ada kolam ikannya, dia juga bening berkat Jusko. Jadi kita coba memahami sebenarnya kenapa sih tanaman itu bisa sehat. Kita lihat video ini. By the year 2050, about 2 billion more people may live on planet Earth than do today. Di tahun 2050 diprediksikan populasi manusia itu akan bertambah. And all of these people, dan orang-orang yang bertambah ini perlu makan. Farmers around the world dan petani di seluruh dunia berpikir bagaimana memberi makan manusia di bumi yang semakin terus bertambah. Karena kita semakin terbatas lahan, tanah, dan air. Scientists are researching ways to grow more food without using more land. Dan banyak peneliti berahli menanam tanaman dengan air tanpa tanah. Tapi ada penelitian yang baru tidak fokus di air atau tanah, tetapi fokus pada mikroba, terutama di dalam tanah. Di dalam tanah banyak sekali mikroba yang dibutuhkan di dalam tanah. Such as mycorrhizal fungi or Pseudomonas bacteria can be beneficial. Dan bakteri-bakteri sama seperti di dalam tubuh manusia itu probiotiknya tanaman. 1 sendok tanah aja bisa mengandung miliaran bakteri, miliaran jenis bakteri. Dan setiap bakteri memiliki peranan yang berbeda dalam menjaga tanaman dan tanah. It cannot hunt for food elsewhere or move out of harm's way. What a plant can do is release hormones. Akar itu hanya diam tidak bergerak. Tapi apa yang bisa akar lakukan? Melepaskan hormon yang mengundang banyak bakteri, mikroba untuk menempel di akarnya. Karena ketika tanaman di akar tanaman punya mikroba, maka mikroba inilah yang akan mengurai makanan untuk tumbuhan. Sama seperti fungsi tubuh manusia. Sama, kita makan nasi, bukan nasi yang kita makan, tapi glukosa, karbohidrat, yang mengolah siapa? Mikroba. Dan mikroba di tanah pun juga menjaga tanaman dari serangan penyakit. Nah, akar yang terlindungi oleh mikroba, dia lebih tidak rentan oleh serangan hama dan penyakit. Ini ada contoh lahan padi sebelah-sebelahan. Satu lagi sudah terserang sama bakteri dan sudah mulai mati. Sebelahnya sehat. Jadi saintis mulai meneliti kenapa? Ternyata yang sehat itu tanahnya mengandung banyak mikroba baik, sehingga dia bisa bertahan hidup dari serangan patogen dan hama. Dan dengan sistem seperti ini, maka kegagalan panen akan lebih rendah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia nanti masih tercukupi. Jadi sebenarnya sistem kerjanya sama. Kembali lagi kalau misalnya ada yang pernah ikut kelasnya Juspro yang untuk minum, bikin minumannya, sama, tubuh kita perlu mikroba, tanaman perlu mikroba. Yang perlu itu adalah konsorsium mikroba dari Promiknya.
Itu kuncinya. Kita lihat, ada yang olah sampah lalu jangan berharap bahwa, oh kenapa kok kompos sampah saya tidak hitam seperti tanah? Ya, beda ya. Kalau kita melakukan olah sampah dengan promik atau biowash untuk menjadi media tanam, maka bentuknya tetap akan kulit jeruk, pepaya gelondongan, gitu. Akan butuh waktu untuk mengurai. Tapi bukan sih biowash yang mengurai, itu kerjaannya siapa? Nah, mari kita lihat. Di sebelah kiri itu tanpa ada cacing, ulat, semut. Di sebelah kanan itu ada cacing, ulat, dan semut. Bapak Ibu bisa lihat, tugas pengurai itu adalah tugas cacing, ulat, semut. Ya, memang dia organisme kecil, tapi bukan tugas mikroorganisme atau bukan tugas bakteri. Selama ini kalau kita melakukan kompos biasa, komposnya itu harus dalam suhu tertentu sampai sampai si cacing, ulat, semut ini baru bisa makan dan mengurai, sehingga hasilnya menjadi seperti tanah legam. Kalau di promik atau pengolahan dengan biowash, dalam bentuk utuh seperti ini, cacing dan ulat sudah mulai mendekat. Jadi Bapak Ibu jangan kaget loh, kok sampah saya cacingan, ulatan? Ya karena akan diurai menjadi seperti ini. Akan diurai menjadi seperti ini. Kalau tidak ada cacing, ulat, dan lain-lain, ya sampahnya akan tetap kulit jeruk selamanya, kulit durian selamanya. Karena ada cacing, ulat, semut, itulah yang akan lama-lama membuat jadi seperti tanah, hitam seperti tanah. Bedanya karena promik dengan biowash 1 detik dia sudah bisa dikonsumsi oleh mereka, jadi tidak perlu nunggu juga sampai 3 bulan, 2 bulan gitu. Mungkin 2 minggu sudah seperti itu bentuknya. Sudah dihabisin oleh si cacing dan ulat dan semut. Jadi menanam di atas beton pun kita nggak khawatir. Nggak perlu menanam itu harus tanahnya subur, nggak ada lahat. Kalau di komplek ada lapangan bulu tangkis, tanaman aja di pinggir lapangan bulu tangkis sayurnya. Ini yang kita lakukan ada di Islamic Center di Tubaba, Lampung. Bawahnya ini sebenarnya tanah, tapi kita mau pamer, jadi bikinin beton. Atasnya itu sampah, kita tanemin tanaman kesukaan Bapak Bupati di sana. Jadi bisa menanam di atas beton. Kalau ada jegang buntu gitu misalnya di atas aspal, sok tanemin gitu. Medianya pakai media sampah rumah tangga dari warga, bisa langsung jadi media tanam. Jadi seperti tadi pengolahannya cuman starternya kulit buah-buahan, 5 liter air, boleh air keran, air pump. Nah, air ini sendiri juga mau pH berapa aja terserah, mau pH-nya rendah, mau pH-nya tinggi, mau airnya air payau, mau airnya air asin, boleh gitu, nggak rewel dia, nggak perlu air bersih. Bahkan kalau misalnya banjir pun pakai air banjir pun bisa jadi tetap. Dan ini proses 3 harinya itu anaerob dan aerob, bisa dibuka, tutupnya bisa tertutup rapat. Jadi nggak perlu susah cari wadah yang harus kedap, mau pakai baskom, mau pakai ember, juga bisa buat dan jadi. Ini beberapa tips tanggap bencana, karena ya kita sudah dihadapi dengan banyak cobaan ya, termasuk bencana. Ini kalau tanggap bencana, misalnya bencana banjir, terutama di Jakarta sering banget bisa mendadak terjadi banjir. Nah, untuk masalah banjir, biowash-nya ini kita bisa tuangin sama ampas-ampasnya ke rumah kita yang kebanjiran. Itu sudah ada yang coba juga di Tangerang, itu rumahnya kebanjiran, dia tuangin biowash sama ampas-ampasnya, kulitnya nggak gatal dan rumah dia nggak bau. Nah, biowash juga dapat digunakan dengan menggunakan air banjir. Jadi air bersihnya kita, kalau dapat air bersih, kita bisa pakai untuk hal lain. Air banjir kita bisa pakai buat biowash. Memperbanyak biowash juga bisa, misalnya ibu punya biowash nih, 5 liter. Ya, terus lagi banjir, ambil aja air banjirnya 200 liter, terus diamkan 24 jam, sudah bisa digunakan untuk siram-siram. Jadi si biowash ini bisa menetralisir air banjir, malah untuk bisa jadi air pemurni air banjir lagi. Seperti itu. Terus beberapa testing menyatakan setelah disiram biowash, air banjir lebih cepat surut. Pusaran air kecil jadi semakin cepat. Terus kalau rumah habis banjir itu kan kotor, banyak lumpurnya dan bau. Nah udah pakai biowash, bersihkan juga itu cepat bersih. Nah, mungkin Pak Jarod tadi bilang kalau misalnya biowash kita agak bau, sebenarnya baunya itu bisa sebentar hilang. Walaupun kita ngepel, mungkin pas awal ngepel tuh bisa bau, tapi baunya sebentar hilang.
Kalau nggak mau bau bisa dikasih juga kulit jeruk lemon atau kulit jeruk gitu di campuran biowash kita walaupun dengan sayur-sayur. Ya. Jadi nah ini kolam airnya keruh, kalau kena banjir juga bisa kita jernihkan lagi dengan takarannya, bisa dilihat di tulisan. Dan ini ada videonya, kita bisa lihat genangan air di kamar mandi. Jadi agak sumbat pembuangan air di kamar mandi. Airnya tergenang. Ini dituangin biowash. Kalau nggak ada biowash, mau jus pro-nya, mau promiknya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat langsung mulai muncul pusaran air. Tadi sama sekali nggak ada, kalau Bapak Ibu mau diulang lagi tuh. Tadi sama sekali tidak ada pusaran air, airnya diam saja. Lalu mulai dituang biowash, langsung muncul pusaran airnya. Air itu langsung tersedot masuk. Bapak Ibu bisa lihat sudah mulai ada pusaran dan pergerakan air. Airnya mulai surut. Tadi airnya nggak surut-surut. Mau didiamin juga nggak akan surut-surut. Nah, lihat pusarannya. Masih terus disedot. Kita tuangin lagi. Semakin besar pusaran airnya, semakin cepat tersedotnya. Jadi kalau Pak Jarot itu bikin sehari berapa? 40 liter kata Pak Jarot. Wah, itu sudah punya harta karun di rumahnya Pak Jarot itu. Lihat airnya langsung kering, habis airnya. Dan ini juga pernah dicoba di depan rumah teman saya. Dia selalu kebanjiran kalau hujan, surutnya itu baru besok pagi. Jadi saya bilang, ayo siramin biowash 1 ember ke parit kamu. Parit kamu ada di mana yang biasanya nyedot air? Jadi dia siramin 1 ember, tiba-tiba terjadi pusaran seperti ini, persis seperti ini. Terjadi pusaran. Jadi saat hujannya berhenti, depan jalannya dia juga udah kering. Kalau enggak, biasanya hujannya berhenti, dia harus tunggu besok lagi baru jalannya bisa kering. Oke. Nah, ini seperti yang tadi, kalau tanggap bencana itu kan biasanya luka, koreng, kudis ya. Nah, kalau luka, koreng, kudis, saya biasanya ngambil luka yang paling parah itu adalah luka orang diabetes. Luka orang diabetes itu lukanya basah, tidak bisa kering, susah kering. Jadi ini koreng boroknya diabetes, ini dokter sudah pulangin dia dari rumah sakit, sudah nggak bisa ditangani. Jadi di gambar ini kita terapi pakai promik. Kita terapi pakai promik, pakai biowash, pakai jus pro. 60 hari tangannya sudah seperti tangan manusia. 60 hari. Ya kalau kita bikin fermentasi lain itu belum jadi, masih tunggu 30 hari lagi. Tapi ini 60 hari aja tangannya sudah ada bentuk. Tadi udah nggak ada bentuk, ini sudah mulai ada bentuk. Jadi untuk luka borok, koreng, panu, kurap, untuk bencana banjir dan sebagainya, ya luka diabetes saja sembuh 60 hari, apalagi cuman itu gitu ya. Oke. Nah, lalu ini yang kemarin saya dihubungi saat ada bencana di NTT. Di NTT saudara-saudara kita kena seroja ya, tidak ada air bersih. Air sumurnya itu sudah kotor, terus bau, juga ada yang bau walaupun jernih bau karena banjir, apalagi banjir sebesar itu pasti menghancurkan septic tank, melewati mayat. Jadi walaupun terlihat jernih, airnya bau. Dan di tempat sana nggak mungkin kita masak air, listrik nggak ada, mau cari kayu di mana, semua sudah pontang-panting, kocar-kacir. Jadi tidak mungkin masak air apalagi untuk jumlah yang sangat banyak. Jadi gimana caranya saya memberikan tips mereka untuk membuat air mereka menjadi bisa diminum. Jadi air bersih itu harus diperhatikan adalah pertama partikel pasir atau logam yang bisa merusak ginjal, lalu fisiknya dari warna, aroma, rasa, dan kelayakan minum non-patogenik. Termaksud ya fisik itu termaksud pH-nya ya. Jadi dari sumurnya kalau yang keruh, saya minta dilemparin karung pasir. Jadi pasir ini berfungsi sebagai filter menahan si lumpur supaya tidak naik lagi. Jadi pasir ini berfungsi sebagai filter. Setelah itu air di atas pasir itu cenderung lebih jernih. Disedot, pompa, pindahin ke terpal yang sudah saya gambar ini karena mereka baterainya sudah mau habis. Jadi ayo Bu, gimana gitu, cepet-cepet gambar, foto, kirim kasih mereka gitu ya.
Nah, jadi dari terpal ini kita dapat, dari ukuran terpal ini dapat sekitar 10.000 liter. 10 liter air ini dicampur 200 gram tawas, 200 gram kapur, dan 2 liter promik. Sudah bisa disedot ke tangki-tangki untuk dibagikan ke penduduk-penduduk dan sudah layak minum. Waktunya 5 menit lagi, Bu Ivon. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi dalam 12 jam sudah bisa layak minum. Mereka jadi sudah bisa minum, mandi dengan air ini. Dan tidak ada keluhan sakit perut dan sebagainya. Nah, ketika kabut asap bagaimana? Nah, kabut asap atau beberapa hari ini, beberapa minggu lalu juga kita terasa panas sekali udara, bisa pakai cara ini. Ya. Kita bisa pakai kursi. Lalu tuangkan promik di embernya, ya 200 ml untuk 5-7 liter, pakai biowash juga bisa. Lalu handuknya digantung, handuknya udah dibasahin, digantung ke kipas. Dan nyalakan kipas. Bapak Ibu akan terasa sendiri perbedaan suhu udaranya sangat jauh berbeda. Semudah itu, dan bisa dicampur ke disinfuser juga. 1:500, ya. Sebenarnya sih basically bebas mau campur banding-bandingannya ya, sesuai selera. Oke. Nah, jadi mari kita buat biowash promik, karena selain cepat juga bisa banyak manfaat dan menyelamatkan lingkungan. Sampah-sampah yang tadinya kita pikir nggak bisa kita olah, jadi lebih mudah kita olah. Nah, yang perlu paling cuma wadah, toples bekas, biskuit, baskom, karena nggak perlu ditutup rapat juga boleh, 1 kilo kulit buah-buahan, 5 liter air, sama promiknya, udah. Dan itu bisa untuk ngolah 3 ton sampah kita yang lainnya. Oke, jadi ini disclaimer saya bahwa informasi ini dari pengalaman dan riset saya pribadi, dari testimoni pengguna lainnya. Intinya adalah bumi kita bisa sehat lagi ketika ada kandungan balance mikroba, komposisi yang seimbang. Kalau tidak seimbang, maka terjadi pandemi, hewan-hewan cepat mati, tanaman nggak subur, manusia rentan terhadap sakit karena imunitas menurun. Tapi dengan balance mikroba, termasuk di tanah dan tubuh kita, di udara dan sebagainya, itu membuat bumi kita akan lebih baik. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, bisa juga ke Instagram Testimoni Promik. Ini juga salah satu foto penderita diabetes yang sudah dipulangkan dokter. 67 hari kakinya sudah normal dan dia sudah foto pamer nasi putih ke saya. Jadi sudah makan nasi putih. Ya, jadi inilah beberapa gambaran. Silakan Pak Jarod, mungkin kalau ada sesi tanya jawab boleh. Ya, terima kasih Ibu Ivon. Kita akan tanya jawab sampai jam 5.20, lalu nanti 5.20 sampai 5.30 itu acara arisan ya. Jadi setelah webinar ini akan disambung dengan arisan. Ibu share sini bisa stop Bu, biar ya. Oke, kita stop share screen-nya dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ya, terima kasih Ibu Ivon untuk penjelasannya. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita punya waktu 20 menit ya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan arisan warga di Zoom ini. Nanti begitu mulai arisan, saya akan stop di streaming di Facebook-nya. Kalau nggak, ntar semua ngelihat arisan ya. Oke, nah saya tanya dari saya dulu, Bu Ivon. Saya ya sejak ikut seminar webinar Ibu udah sebulan yang lalu kali ya, itu Bu Erna yang buat, saya diajak Bu Tini gabung, saya langsung bikin Jus Pro dan juga BioWash. Jadi udah sebulan saya buat. Kan dijelaskan bikin BioWash dengan 1 botol Promik 200 ml ditambah 5 liter air dengan bahan organik sayur buah ya, daging kulit buah, lalu 3 hari. Nah, tapi pengalaman saya itu kalau 3 hari, yang kulitnya itu kok masih keras ya, nggak nyonyot gitu ya. Maka saya lanjutkan tuh sampai 7 hari. Dan biasanya hari ketiga itu saya senangnya itu begitu hari ketiga malah mulai muncul pitera. Jadi akhirnya biar produksi pitera tiap hari, ya udah. Sekarang kalau saya bikin itu 7 hari. Nah, pertanyaan saya, ada batas maksimalnya nggak malah? Gitu. Misalnya kalau minimal 3 hari. Tapi kalau misalnya kita bikin BioWash, terus ya pergi deh
Katakanlah 10 hari apa 2 minggu gitu. Apa yang terjadi dengan BioWash-nya? Tidak terjadi apa-apa sih Pak. Yang kenapa dalam pembuatan jus pro maupun BioWash saya sarankan 3 hari angkat. Sebenarnya itu karena testing di lapangan ya Pak ya. Kalau sudah 3 hari itu kan pasti yang tadi buah bisa melonyot, kulit bisa melonyot, aromanya bisa semakin kemana-mana gitu. Dan ternyata banyak secara umum. Kalau saya sih udah biasa Pak. Jadi saya bikin jus pro itu saya nggak pernah angkat ampas sampai akhir. Terakhir baru angkat ampas gitu. Jadi apa yang terjadi kalau bikin jus pro atau BioWash ampasnya nggak diangkat, ya nggak terjadi apa-apa. Bahkan kalau Bapak diemin 6 bulan gitu, malah Bapak bisa bingung ampasnya kemana ya. Kok jadi cuman air? Bapak diemin lagi 6 bulan lagi, bisa hampir setahun gitu. Bapak akan pikir BioWash saya kemana? Kok ini cuma jadi air putih? Gitu. Oh, oke. Iya. Ya karena kalau jus pro saya selalu hanya 3 hari, punya 72 jam. Karena dagingnya betul-betul sudah nyonyot, daging buahnya. Tapi ketika jus pro 3 hari, saya selalu angkat. Saya takutnya kalau kelamaan pikiran saya malah jadi bau gitu. Jadi ya paling takutnya sih jadi bau gitu aja sih. Jus pro juga begitu. Tapi so far sih kalau didiemin lagi, dianginin lagi, baunya itu juga bisa berlalu. Jadi yang pro saya selalu 3 hari, tapi yang BioWash itu kan kalau jus pro buah, kalau BioWash kan saya kulit. Nah kulit itu kan memang lebih keras, lebih keras. Jadi kok 3 hari kayaknya kok belum nyonyot gitu. Saya ragu-ragu ini harinya udah keekstrak belum nih. Jadi saya bikinnya selama ini selalu 7 hari gitu. Oke, jadi nggak masalah. Nggak masalah. Saya pernah bikin pakai kulit duren 3 hari, tapi memang materinya masih di dalam. Cuman 3 hari saya udah pakai cairannya buat ngepel. Ya lumayan aromatik ya, jadi rumahnya agak bau-bau duren. Ya, jadi nggak masalah ya. 7 hari pun. Oke. Nah, terus begini, kan kalau BioWash ini kan saya siram ke halaman saya ya. Jadi yang sampah-sampah itu biasanya dulu ya emang nggak pakai apa-apa. Lalu sempat pakai ekoenzim, terus sebulan habis sampelnya. Belum panen-panen, minggu depan baru panen gitu ya. Maka sambil nunggu panen saya bikin BioWash gitu. Nah, jujur BioWash-nya kerjanya lebih cepat gitu. Jadi yang sampahnya yang di halaman saya itu yang tempat penuh, karena saya buang sampah itu hanya sampah dapur dan sampah plastik. Yang lainnya kan kita ada bank sampah. Sampah daun dari halaman saya nggak pernah buang keluar dari pagar saya. Jadi saya punya tempat penumpukan sendiri. Nah selama ini jadinya pupuk lama banget. Begitu tak siram jadi BioWash, memang hancurnya pun juga cepat gitu ya. Jadi nggak sampai. Nah tapi ada hal yang lain ini gitu ya. Setelah disiram-siram BioWash itu di tempat areal penumpukan sampah itu ayam, bebek, soang saya itu rajin ke situ gitu. Dioker-oker sama dia. Tadinya enggak loh. Tadinya ayam, bebek, soang enggak ke situ. Kenapa itu? Ya karena alami Pak, jadi mereka doyan, tidak ada toksik yang terjadi di sana, tidak ada patogenik yang terjadi di sana Pak. Jadi mereka mau makan gitu. Kalau misalnya kompos, misalnya kita pakai kompos yang biasa yang kita diemin 3 sampai 6 bulan, kalau kompos yang nggak matang itu binatang juga nggak ada mau makan Pak. Tunggu dia melewati heat 70 derajat, dia mulai cooling down, nah binatang itu baru mau makan karena heat 70 derajat itu untuk membunuh patogennya. Jadi binatang kayak cacing, semut baru makan, dari sana baru terjadi proses penguraian. Sehingga Bapak bisa lihat kompos yang biasa saya lakukan lama nyusutnya. Iya benar, karena kalau Bapak semprot BioWash maka tidak ada patogenik lagi. Binatang-binatang itu sudah mulai makanin. Termasuk si ayam, bebek. Saya lebih hemat makanan, jadi kasih makannya lebih hemat, dia cari makan sendiri. Benar, beberapa peternakan, bahkan peternakan ayam, ikan, dan lain-lain, kadang bisnis itu kan bisa gagal karena mahalan makanan, mahalan peletnya daripada harga ikannya atau ayamnya misalnya seperti itu kan. Nah itu beralih juga ke pengolahan sampah. Jadi sampah-sampah rumah tangga itu dicampur sama kohe sapi, diaduk sama BioWash, dijemur kering, dihaluskan, dijadikan pakanan ayam, pakanan ikan, jadikan pelet itu ikannya, ikan hiasnya lebih ngejreng, warnanya, bobotnya lebih cepet gitu. Yang lele berapa bulan mencapai segini kilo, ini hanya dalam waktu lebih singkat udah capai segitu kiloannya. Jadi menghemat juga. Dan ini memang seperti yang Bapak bilang, dipakai kok di industri peternakan. Ini ada pertanyaan yang dari peserta
tadi sempat saya baca juga kayaknya mungkin tadi sempat disinggung sebuah istilah yang kayaknya mungkin perlu dijelaskan sebentar ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ella setahu saya ya. Apa itu yang dimaksud? Bentar, agak di atas tadi saya lihat ya. Bentar. Atau sebentar sambil nunggu saya cari pertanyaannya. Satu lagi. Kan kalau biowash untuk ngolah dengan bahan-bahan organik, sampah segala macam dijadikan media tanam. Nah sekarang kalau kita misalnya di komplek ini udah nggak punya lahan lagi buat nanam-nanam, paling hanya mau buat pemupukan aja gitu ya, pemupukan. Jadi kalau misalnya tanaman bunga, tanaman yang sudah di halaman mau dipupuk pakai biowash, ada kayak takarannya nggak ya? Misalnya seminggu berapa kali atau setiap hari, dan pengencerannya ada batas maksimalnya? Begini, kalau misalnya kita membuat pemupukan, logikanya gampang. Tumbuhan itu sebenarnya meresap makanan itu untuk dia bertahan hidup. Kalau dia punya makanan atau gizi yang dia resap atau pupukannya itu baik, maka dia akan mulai berbuah. Dari hasil bertahan hidupnya udah cukup, maka dia bisa berbuah. Nah, sekarang kalau ditanya mau dipupukin berapa? Kembali lagi, mau berbuah berapa kilo? Kalau mangganya di kompleks itu buahnya dikit, mau berbuah jadi 100 kilo, maka pupukinlah 150 kilo minimal, atau 200 kilo. Maka bisa berbuah 100 kilo. Jadi takarannya tergantung mau hasil panennya berapa banyak, mau jambunya tidak, kayak sekarang yang di kebun saya urus tuh jambunya tidak putus-putus. Habis bunga, buah, bunga, buah, bunga, buah. Dari yang tadinya nungguin jambu setahun cuma sekali, sekarang udah belenek semua makan jambu. Nggak ada batas maksimalnya, Bu, ya? Nggak ada, tergantung kita mau menghasilkan, si pohon itu menghasilkan berapa banyak. Kayak tadi nggak akan kalau kebanyakan nanti malah pohonnya mati gitu. Kalau pohonnya mati bisa kemungkinan karena dia buahnya yang terlalu banyak. Kadang dia kalau buahnya terlalu banyak, kayak kita lah, kalau kayak kita perempuan ngandung anak kembar sampai 5 kan bisa meresikokan si ibu gitu misalnya. Jadi bisa soalnya dikurangi. Kan kalau ekoenzim kan kalau kebanyakan daunnya bisa mengering, Bu. Ya kalau ini enggak, itu tadi ada testimoninya, dan beliau itu juga petani beras juga. Dia heran karena disiram pun kok nggak kuning gitu. Ya, ini pertanyaannya ketemu nih dari Ibu Ella, apa yang dimaksud dengan permaculture itu? Oh ya baik. Kalau tadi. Baik, permaculture ini adalah sistem penanaman yang memimik atau mencontoh hutan. Jadi di hutan Bapak Ibu pernah lihat ada yang datang setiap hari siramin hutan? Apakah juga ada yang menabur bibit di hutan? Jadi permaculture itu adalah sistem bagaimana kita bertani tapi menyontoh alam. Yang itu yang saya pelajari waktu itu, dan belajar langsung sama ahlinya orang Australia dan dapat sertifikatnya waktu itu belajar di Bali. Jadi permakultur itu bagaimana kita menanam tanpa melukai alam, tapi bersinergi dengan alam. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Ya, ada pertanyaan lagi, kalau biowash bisa nggak untuk WC yang tersumbat? Ya, pertama kalau mau tuang biowash, tuang cairannya dulu, jangan sama ampasnya ya. WC-nya tersumbat, dituangin dulu aja, terus dilihat ada aliran airnya nggak. Bisa saja WC tersumbat tuh banyak, bisa dari septic tank-nya penuh, ada pecah pipa di tengah, jadi masalahnya itu banyak. Tidak bisa biowash menambal pipa atau mengosongkan septic tank dalam sekejap, tapi boleh dicoba dituangkan. Kalau misalnya WC-nya susah disiram, itu lebih gampang, karena kalau kita sering siram-siramin biowash, maka septic tank-nya itu lama-lama dia akan lebih cepat berkurang. Tapi kembali lagi harus tahu akar masalah dari di WC-nya itu apa, apakah septic tank-nya penuh, apakah ada pemecahan pipa di sana, seperti itu. Oke, ya Ibu Ella, saya lihat raise hand, silakan di unmute langsung aja, Bu. Boleh langsung bicara, ya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Bu Ivon, saya mau nanya, tadi ada Bu Ivon bilang Pampers juga bisa ya Bu Ivon ya? Iya. Di Pampers itu bukannya tidak terurai Bu Ivon, dia kan masih ada mengandung plastik ya Bu Ivon? Iya. Pampers itu kan ada gel, plastik, dan lapisan lainnya. Dari 6 minggu yang tadi Pampers ditanam itu 6 minggu hanya tersisa lapisan plastik tipisnya aja. Yang waterproofing, sisanya sudah hilang, sudah terurai. Kalau kita berbicara, ya, kalau kita berbicara tentang terurai atau tidak terurai, sebenarnya
ini kan konsep pemahaman kita lah ya, pemahaman kita yang lama. Tapi di lapangan tuh misalnya kayak kita nanam pakai oli juga kalau kita kocorin ke tanaman juga mati tanamannya. Tapi dengan biowash ini, si oli ini bisa diurai, yang dimanfaatkan hanya karbon, jadi tanamannya subur. Sama seperti Pampers, apapun zat kimia berbahaya yang ada di Pampers, itu akan diurai, dan kita hanya manfaatkan yang bisa kita manfaatkan. Dan tanaman itu tidak makan sampah ya Bapak Ibu ya. Sama seperti manusia, kita itu sebenarnya nggak makan nasi, nggak makan donat, nggak makan lontong sayur. Kita itu makannya protein, karbohidrat, glukosa, dan lain sebagainya. Jadi tanaman itu sama, bukan sampah yang dia makan, tapi bagaimana dari materi sampah itu nutrisinya bisa diolah oleh para mikroba menjadi nutrisi yang baik buat tanaman. Jadi mikrobanya itu penting, dan itu hanya ada di konsorsium Promik gitu. Oke. Berarti sejenis Pampers, pembalut itu juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, kita coba selama ini nggak ada masalah. Oke, terima kasih Bu Ivon. Ya, silakan Ibu lain, Bapak lain kalau ada yang mau bertanya mengenai biowash ini ya, yang dipakai bisa untuk. Nah, kalau saya mungkin bercerita, ini saya sebelum ada yang bertanya, ketika saya mulai bikin biowash ya, lalu kenapa saya bikin banyak banget sekarang itu bukan setiap hari sih ya, seminggu biasanya 2 wadah. Wadah saya itu 50 liter kapasitasnya, jadi saya buatnya kira-kira 40 liter tiap 3 hari gitu. Nah, karena saya punya dapur itu kira-kira 25 meter ke jalan. Sehingga bak kontrolnya itu ada 2. Dan selama ini sebulan sekali sampai kita sediain pipa pralon yang 2 buah yang disambung masing-masing. Jadi pipa pralon kan masing-masing 6 meter, disambung 2 jadi 12 meter. Itu untuk ngogrok-ngogrok bak kontrol satu ke yang lain, karena selalu sebulan sekali pasti banyak bongkahan-bongkahan putih yang kalau nggak diogrok begitu banjir udah itu setelah dapur ada kayak teras kecil lalu garasi baru keluar itu pasti akan banjir, jadi mesti diogrok-ogrok. Nah, sejak saya kehabisan ekoenzim lalu nyoba biowash gitu ya, tiap hari ya karena bikinnya cukup murah gitu ya kan, satu Promik 200 mili 45.000 bisa 5 liter gitu. Jadi saya memangnya tiap hari tak siramin segelas gitu. Tapi saya kaget sekali waktu saya buka bak kontrolnya itu bening sekali. Iya benar. Bening lagi, bukan bersih lagi, bening, nggak ada putih-putih sama sekali. Jadi pembantu saya tak turun lihat tuh, coba kamu lihat apa yang kamu lihat bedanya gitu. Nah makanya tuh siramin gitu, karena selama ini di asisten itu agak susah gitu, suruh nyiramin nggak disiram gitu. Saya sediain wadah gitu kan, jadi saya tahu nih dia siram ke baskin ke wastafelnya dapur tuh enggak gitu. Kalau botolnya nggak berkurang ya berarti dia nggak siramin gitu. Iya benar. Nah, jadi begitu tak suruh buka septic bak kontrolnya. Nah, kalau kamu nggak mau ngogrok-ngogrok tiap bulan, harus kehujanan sambil ngogrok-ngogrok, siram tiap hari gitu. Jadi itu saya amazing banget gitu, makanya terus tambah semangat lagi. Nah, ya, ini ada yang angkat tangan, Bu Tini, silakan Bu Tini. Silakan Bu. Ini Bu Ivon, Pak Jarot, mau testimoni aja kali ya. Kebetulan saya sudah memanfaatkan biowash untuk sampah dapur saya. Alhamdulillah. Jadi saya itu sekarang sampah dapur itu saya taruh di pot. Saya masukkan ke pot, lalu saya siram biowash. Besok ada lagi, masukkan ke pot, siram lagi ke biowash. Jadi yang memang belum semua saya olah ke situ seperti tulang dan lain sebagainya, semata-mata untuk menjaga supaya tidak didatangi tikus, kucing gitu. Jadi alhamdulillah udah 4 pot ini saya bikin dari sampah dapur saya sendiri untuk media tanam. Dan yang 2 pot sudah saya tanami kangkung, alhamdulillah kemarin sudah panen. Mungkin Pak Jarod bisa share screen nggak ya, yang saya sempat share ke Pak Jarod itu. Jadi ya happy aja gitu loh, bahwa sampah saya itu bisa saya olah sendiri di rumah, tidak perlu saya kirim jauh-jauh ke TPA sehingga membuat TPA tambah penuh, juga mengakibatkan timbulnya gas metan. Jadi saya ngajak teman-teman semua ini di kompleks untuk peduli sekali dengan sampah masing-masing di rumah, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai produsen sampah di rumah masing-masing. Terima kasih, itu aja Bu Ivon, Pak Jarod. Nyari gambarnya agak telat.
Oke. Keren Bu Tini, Kalau makasih ketemu banyak. aja nanti Pak. Ya, Ibu Tuti, Bu RW, silakan. Ibu belum di-unmute Bu suaranya. Bu Tuti, suaranya masih belum dengar, masih apa di mute. Coba dibantu untuk di-unmute dari sini saya. Ibu Tuti mungkin nggak Ya. Sorry. Ya, enggak, tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya bahwa penggunaan biowash ini ya bisa untuk menyemprot tanaman, menyuburkan kembali gitu jadinya ya, dan bebas takarannya gitu ya. Ya, ini yang saya kebetulan nih ada contoh nih aglonema saya nih, loyo. Bisa nggak kira-kira, dan takarannya berapa gitu kira-kira? Boleh supaya Bu, bisa menyegarkan. Agronema loyo 1:100 sudah cukup Bu. 1:100. Ya, atau 1:500 juga boleh. Itu ke daunnya atau ke tanahnya? Siram ke tanah sama semprot-semprotin dikit ke daunnya. Oh gitu. Kalau berlebihan itu ada efek juga kali ya? Enggak sih, kalau berlebihan. Kalau berlebihan sih enggak, selama ini enggak ada efek apapun sih Bu. Paling ya nggak boleh. Maksudnya kalau kita mau siram biowash murni, jangan lupa disiram air juga. Gitu. Karena air dan biowash punya fungsi yang berbeda. Tapi ketika biowash sudah diencerkan sama air, maka kan itu sudah ada airnya di pengenceran, jadi bisa sekalian siram gitu. Tapi jangan setiap hari hanya disiram sama biowash murni, karena biowash dan air punya fungsi yang berbeda. Jadi bisa paling tidak menyuburkan lagi lah ya. Ya, saya juga hari ini baru ketemu teman dari Prabu Muli. Dia kemarin temenin orang ke rumah sakit lah, beberapa hari tanamannya nggak sempat dia siram. Jadi semuanya udah kuning, sudah mau mati. Jadi dia langsung cepet-cepet siramin sama biowash. Dia bilang hidup lagi semua. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk hidroponik, Ibu Yvonne? Baik, makasih Bu Budi atas pertanyaannya. Untuk hidroponik, kembali lagi setiap tanaman basicnya balance-nya perlu kandungan hewani dan nabati. Jadi kalau hidroponik maka campur sama fermentasinya dari kotoran hewan aja, 1 kilonya pakai kotoran hewan. Airnya nanti dicampur untuk hidroponik dan campur sama air cucian beras yang pertama dan kedua aja. Nah, tetapi efeknya juga pipa hidroponiknya akan berlumut. Karena kalau kita air itu dialiri dengan tinggi hayati lah istilahnya ya, tinggi kandungan hayati, organisme yang baik, maka lumut juga akan tumbuh. Jadi hidroponik juga bisa pakai cara ini. Gitu. Jadi kan hidroponik kan selama ini kan ada kayak pupuk untuk khusus buat hidroponik. Iya. Jadi itu tetap dipakai tapi ditambah dengan biowash ya. Kalau mau pakai itu juga bisa ditambah sama biowash, minimal kita mengurangi residu kimia. Tapi kalau murni mau organik, tidak mau pakai AB mix lagi, maka bikinlah fermentasinya. Yang tadinya kan 1 kilonya kulit buah. Ini kita bikinnya dari kotoran hewan atau dari jeroan hewan. Gitu. Berarti bisa malah menggantikan ya. Jadi nggak usah pakai beli pupuk kimianya, tapi bikin biowash dengan ramuan tersendiri. Iya, benar. Oke. Jadi bahan organiknya BO-nya sayur tapi ditambah dengan unsur hewani ya. BO-nya unsur hewani. Oke. Nggak ada buah-buahan. Ya, kalau mau jos nggak usah buah-buahan. Ibu masih ada. Oke. Ibu Yvonne boleh ditampilkan kembali karena waktu kita hampir habis. Tampilkan tempat informasi. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi soal Just Pro, soal Promix, soal kayak ini hidroponik. Tadi ada Instagram, Facebook dan lain-lain. Mungkin itu bisa ditampilkan sebagai akhir presentasi.
Boleh Pak, saya sambil buka. Terus mungkin ada satu pertanyaan kemarin sebelum seminar ini Bu Erna sempat post juga datanya, boleh saya jawab nggak Pak ya? Ya, silakan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Boleh nggak kalau kita misalnya membuat biowas lagi dengan biowas yang sudah kita buat tanpa menggunakan Promix sebagai biang? Nah, berapa orang sudah pernah coba? Hasilnya itu sampahnya tetap pemanas, atau kadang dilalertin atau dikorek sama binatang. Jadi tetap hasilnya lebih baik pakai biang. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu di sini sudah ada basic ekoenzim, saya jadi lebih gampang jelasinnya. Ekoenzim itu memerlukan starter adalah gula. Ya, jenis gulanya itu banyak dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang ultimate, ada yang medium, ada yang low. Hasilnya dari gula karena starternya ekoenzim kita pancing bakterinya dari gula itu tersendiri. Nah, kalau misalnya kita buat ekoenzim dari ekoenzim lagi bisa jadi nggak? Bisa jadi sebenarnya Pak. Tetapi tetap hasilnya itu tidak akan sebaik dengan kita menggunakan gula. Terutama gula-gula tertentu yang memang bisa dijadikan untuk pengobatan ya, yang seperti yang pernah mungkin dijelaskan pakar ekoenzim lainnya. Jadi logikanya sama seperti itu. Kalau misalnya membuat biowas dari biowas tadi jadi nggak? Kasat mata terlihat jadi, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Sayang, kita habis waktu, habis tenaga, habis semuanya. Atau seperti Pak Jarod tadi bilang, dengan harga segitu kita bisa dapat 5 liter, bisa olah sampai 3 ton sampah. Menurut saya itu worth it sih. Mungkin itu, dan ini saya tampilkan lagi. Kalau mau tanya-tanya bisa juga ke Bu Tini, Bu Erna. Ya, Bu Tini, Bu Erna itu cukup sigap mengikuti saya sejak lama. Atau juga bisa akses ke website-websitenya kita. Jadi bisa lihat-lihat di sana, bisa ikut grup nasionalnya juga. Dan satu hal lagi, Promix ini sudah kita ekspor ke luar negeri, jadi sudah ke Johor dan ke Kuala Lumpur. Jadi kita sudah mengekspor ini dari Indonesia untuk dunia, untuk solusi kesehatan dan pengolahan sampah. Jadi ya mungkin itu sih dari saya Pak Jarod, saya terima kasih banyak. Dan bangga juga loh hari ini di fasilitas moderatornya sama Pak Jarod. Terima kasih Pak, kembali ke Bapak. Oke, terima kasih Bu Yvonne telah menjadi narasumber kita ya, dan kita para peserta Zoom ini akan mendapat hadiah ya, akan mendapat hadiah, yaitu setiap peserta Zoom, dan bukan hanya setiap peserta Zoom sebenarnya, semua warga Kasuari ya. Semua warga Kasuari bisa mendapatkan sampel biowas 250 mili ya, biar nyoba dulu. Nanti kalau nyoba, oh ternyata enak nih, bagus nih, maunya mulai ngeliatin dampaknya. Nah, kita ingin supaya ya bisa bikin sendiri gitu ya, biowas dan juga tentunya Jus Pro ya. Kalau saya nanti ini biowas sampel ini sudah disiapkan, ada kalau nggak salah kemarin 165 botol. Ya memang warga kita Kasuari ada 300 rumah ya, tapi kan selama ini kan juga nggak semua bisa 100% ikut. Jadi kayaknya biasanya 60-70 rumah udah bagus banget. Dan disediakannya 165 botol. Kayaknya siapapun yang minta bakal ada lah. Gitu. Bahkan saya tadi menawarkan kalau mau refill gitu, tak sediain depan rumah saya ada dispenser buat ngambil biowas. Gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengolah sampah. Nah, tapi kayak kan kalau untuk tujuan pemupukan ya emang praktis banget sih ya, karena biowas ini untuk disemprot-semprot kan bisa diencerkan sampai 50 kali. Jadi 250 mili sampel ini masih bisa ditambah berliter air gitu kan. Nah, tapi kalau untuk tujuan menanam, nah emang kita akan lanjutkan nanti kan tadi Bu RW, Bu Tuti juga sudah ingetin di chat bahwa kita juga punya mesin pencacah daun ya, sehingga bisa diaktifkan lagi untuk BO-nya, untuk apa yang akan dicampur dengan biowas untuk dijadikan media tanam. Sehingga kalau selama ini kita sempat cacah-cacah daun, sempat berhenti, ya pemilihan sampah, komposnya. Di Komplek Kasuari bahkan udah bisa jual kompos nanti. Sekarang kita pupuk. Ketemu solusinya ini kan, ketemu solusi dengan adanya biowas ini kan kita nggak bikin pupuk cair yang bau-bau, tapi tahun dicampur biowas menjadi media tanam. Ya. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke Bu Heti lagi untuk acara selanjutnya. Baik Pak Jarod, gimana kalau kita foto bersama? Selama Bu Yvonne masih di sini? Ya,
sama Ibu Ivon bisa di stop share screen-nya. Ya, oke, makasih. Ya, kita silakan Bu Hetty untuk acara selanjutnya foto dulu. Boleh, silakan. Bersama tolong dibuka ibu-ibu pada kelihatan cantik-cantik kan semua untuk foto bersama. Silakan senyumnya. Silakan Pak Jarod kalau mau difoto. Saya yang motret ya? Oke. Ya dari Mas saja. Ya Pak Jarod yang foto ya. Saya motret. Oke. 1, 2, 3. Sekarang yang halaman 2. Bentar, saya motretnya pakai share screen aja. 1, 2, 3. Oke, dah. Bu. Oke, terima kasih Pak Jarod dan terima kasih juga buat Ibu Ivon yang sudah memberikan paparan materi yang September. Tos dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak. apa Bu? Apa Bu? Bu, diulangi tanggal berapa? 16 September. Sudah 16. Kenapa Pak? 16. Ya, Bapak 12 ya. Dekat. Ya, beberapa hari. Iya, Bu Ivon, nanti kita akan mengirimkan plakat tanda terima kasih dari pengurus dan panitia Kaswari, ya mungkin tidak seberapa, tapi tanda sayang dari kita. Nanti kita akan mengirimnya via via paket kali ya, karena berjauhan nanti. Kalau ada langsung sih kita bisa serahkan, tapi karena kita online nanti kita kirimkan. Terima kasih atas materinya, jadi jangan bosan. Sama-sama. Tapi ada titipan pertanyaan nih dari ada quiz kita nih. Ada 3 hadiah yang akan diberikan oleh panitia. Yang pertanyaannya bukan dari kami loh, langsung dari Bu Ivon sendiri, narasumber kita. Jadi nanti tolong panitia lihat jawabannya para peserta harus di kolom chat dan paling cepat yang paling cepat dan yang betul. Pertanyaan pertama ya Bu Ivon, ini dari Ibu, saya menyampaikan saja. Pertama, jika buah atau kulit buah materi mengandung 250 gram, berapa banyak promiknya? Ayo cepat, siapa yang cepat di kolom chat ya. Siapa yang cepat, yang betul dia yang akan mendapat hadiah dari panitia. Ayo. Mana nih? Ibu Ella bukan raise hand, jawab di chat. Jawab di kolom chat. Tidak ada takaran, 200 cc. Saya cepat-cepat, masih tadi kalau dengar jika buah atau kulit buah materi namanya 250 gram, berapa banyak promiknya? Ayo, tadi Bu Ivon, sambil lihat ya pertanyaannya, jawaban yang betul. Belum ada yang betul nih. Ayo. Tuh, Bu Ivon juga udah memberikan pertanyaan juga yang sama. Aduh, belum ada yang betul. Hadiahnya bagus loh dari panitia. Yuk, ayo. Coba, itu ada 50 mili tuh. Ibu Yani, kalau nggak salah ya. Ibu Yani betul tuh, ada 50 mili. Tadi Bu Yani ya sudah dijawab, catat Bu Indah? Iya, sip. Ya. Ya, yang betul adalah 50. Tadi Bu Yani ya sudah ya dicatat. Nah, pertanyaan kedua. Promik atau jus pro atau biowas, apakah boleh terkena mata? Ayo, gampang jawabannya. Di chat, tulis di kolom chat Mbak Ella. Bu Yani boleh. Katanya, catat Bu Indah, Bu Yani. Iya. Oke. Hah? Yang ketiga. Enggak, nomor 2. Yang kedua Bu Ella. Yang kedua Bu Ella. Oke. Sudah dicatat ya. Nah, pertanyaan ketiga. Berapa lama proses composting ala biowas promik? Ayo. Tadi kalau dengar pasti tahu. Waduh, salah. Ayo. Salah. Tuh, Bu Ivon ketawa atau pengen jawab aja Bu Ivon. Yang udah menang nggak boleh ya? Yang menang nggak boleh. Ayo. Yang sudah baca, yang sudah jawab, tidak boleh, yang sudah benar, tidak boleh ikut lagi, berikan kesempatan yang lain.
Tadi benar nggak ada pertanyaan, ada jawabannya tuh? Ya, itu siapa tuh? Sofia iPhone. Sofia iPhone dari mana nih? Kok sembarnya? Ya, 1 detik jawabannya tadi Bu Sofia, nanti tolong dari mana? Bu Heti tanya dari kompleks mana? Bisa, oh dari sektor 6 tamu, Bu Indun, tamu dari negeri seberang sana, dari River Park ya, dari sektor 6. Ya, kita kedapatan tamu dari sektor 6. Terima kasih Bu Sofi. Nomor teleponnya mungkin minta nomor HP-nya Bu Heti. Nomor HP-nya bisa ditulis di kolom chat dan dikirim via Gojek. Ya, yang 3 hari. Ya, kamu gelap. Saya berarti pecah. Bu Sofi, nomor HP-nya diberikan ke panitia ya, karena akan dikirim ke rumah hadiahnya. HP. Ya, Bu Sofi. Ya. Hanya 3, udah pertanyaan, sudah habis, hadiah hanya 3. Jadi tadi yang menang siapa Bu Indun? Ibu Yani HB 15 nomor 9, yang kedua Ibu Ella HB 4 nomor 22, yang ketiga Ibu Sofi sektor 6, perlu nomor HP-nya Bu. Pecah suaraku. Bu Tini, mungkin